Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Ar-Rukn Tsani Ashar, Assalam. Rukun yang ke-12 adalah membaca salam. Hukumnya wajib. Makanya salam jangan dibaca dalam hati. Ketika sholat harus dilafadzkan. Setiap rukun qauli wajib dibaca. Paling minimal an yusmi'a hafsah. Dia sendiri mendengar bacaannya. Ai at-taslimatul ula faqat. Nah, salam yang wajib, yang rukun di dalam sholat adalah salam yang pertama. Kita kan akhir sholat tuh, ya. Salam di akhir sholat, ya, jangan di pertengahan sholat, bubar. Masih 3 rakaat sholat zuhur, toto assalamualaikum, habis. Akhir sholat, salam yang pertama itu wajib. Salam yang kedua, yang mengarah ke kiri, ya, sunnah. Gitu. Mungkin kalau imam atau makmum sudah pengen buang air besar, agak kuat, udah salam pertama, salam langsung lari bisa. Jadi kalau mau tambah salam kedua lagi, wah, sudah gak cukup waktu. Jadi yang wajib yang pertama, yang kedua sunnah, itu salam itu. Dan caranya, cara tasyahud, kalau jari kita yang menunjuk itu jangan diginikan, digenggam semua, tapi jempol sama jari telunjuk terbuka. Jempol sama jari telunjuk terbuka, dan biasanya posisi ada ke arah ke bawah. Nah, sejak kapan kita letakkan di ujung lutut? Kalau tangan kirinya mabsutah, direnggangkan, jangan terlalu lebar, jangan terlalu menutup, biasa saja. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ketika kita sampai ke lafaz illallah, baru kita munculkan dia. Dan pandangan kita melihat ke telunjuk. Sampai kapan? Sampai akhir. Akhir beri bacaan, baru kita salam. Nah, ketika salam, nawiyan bisalah, dia berniat dalam hati. Jadi ketika salam berniat dalam hati, salam pertama kepada kaum muslimin yang ada, jin, manusia, serta malaikat. Assalamualaikum. Salam kedua juga begitu. Ada hadirkan niat salam ke ikhwanuhu, saudara-saudaranya dari golongan manusia, jin, dan seluruh malaikat. Ada dari beberapa masyayikh mengajarkan salam ke kanan ke ahli bait Rasul, salam ke kiri kepada sahabat dan seluruh kaum muslimin, dan juga jin dan malaikat. Jin yang muslim, ya. Minna muslimun wa minna qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyad. Jin ada yang Islam, ada yang kafir. Jadi begitu. Illallah, mazhab Hambali agak sedikit berbeda. Setiap lafaz Allah baru dimunculkan jarinya. Mazhab Hambali.
Setiap lafzul jalalah baru diisyaratkan jari tersebut. Setelah itu ditutup lagi. Mazhab Maliki begini, gerak kanan, kanan kiri, ya. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi tidak jauh berbeda dengan mazhab Syafi'i dan juga satu gol dengan mazhab Hambali. Itu ada di kitab Syarah Bulughul Maram. Syarah Bulughul Maram karya Syekh Yahya Al-Battah Ahdal. Jadi niat ke kanan kepada Ahlul Bait, ke kiri kepada sahabat, kaum muslimin dari golongan jin, manusia dan malaikat, atau kanan kepada seluruh yang hadir di samping kanannya, yang kiri kepada saudara-saudaranya yang muslim secara keseluruhan. Itu. Jadi harus ada niat. Niatnya di situ sangat ditekankan. Ada dalam kitab Mirqatul Mafatih dari nukilan Syekh Mulla Ali Qori. Syekh Mulla Ali Qori murid Ibn Hajar. Belajar Ibn Hajar tapi mazhabnya Hanafi. Beliau mazhab Hanafi di Afghanistan. Ya, Ibn Hajar Haytami mazhab Syafi'i. Nah, yang ikut Ibn Hajar Haytami pengarang kitab Fathul Mu'in dan juga Irsyadul Ibad, ya. Syekh Zainuddin Malibar itu murid juga Imam Ibn Hajar Haytami, mazhabnya Syafi'i. Kalau Mulla Ali Qori mazhabnya Hanafi. Baik. Nah, ini disebut apa? Disunnahkan tidak menggenggam dari musabbihah. Ini namanya musabbihah. Musabbihah atau musyir. Karena disebut jari yang biasa mengisyaratkan. Tapi kalau isyaratkan sesuatu pakai ini kan, ada di sana ya. Ya pernah saya lihat ada di situ. Ada di sini. Ini ada sih kalau video ada. Ya, ini dekat di sana. Iya. Tapi kalau yang ini jarang nih berkenaan. Apalagi ini nih, yang susah. Ada di sana. Pasti ini nih paling banyak digunakan. Makanya dinamakan musyir. Penunjuk, jari penunjuk. Dulu namanya sampai sekarang di dalam bahasa Arab ini jari disebut juga sababah. Ini namanya sababah. Sababah itu akar kata dari kata mencaci, mencela. Kenapa jari ini dinamakan sababah? Ini dalam ilmu filologi ya. Falsafatul lughah. Ibnu Faris dalam kitab Nikias dulu menerangkan, karena biasanya orang ketika lagi berkelahi kemudian caci maki itu pasti sambil nunjuk-nunjuk. Nah, ketika dia caci maki sambil nunjuk-nunjuk pakai jari ini pasti. Kamu, dia kata-katain. Akhirnya jari ini ikut dengan perbuatannya suka mencela, dinamakan sababah. Wa fil hadis sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sibab orang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Nah, kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu gak suka ada nama-nama yang artinya buruk, gak suka Rasulullah. Makanya Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yugayyiru al-asma'a al-qabihah. Adalah kebiasaan Nabi sering mengganti nama-nama yang tidak baik. Jadi kalau ada sahabat yang baru masuk Islam memiliki nama yang tidak baik, itu diganti sama Nabi. Itu banyak diganti. Ada namanya Asiyah. Asiyah artinya wanita tukang maksiat. Itu namanya tuh bahasa Arab ya. Nabi ganti Jamilah, wanita yang cantik. Nabi tanya, "Masluku, nama kamu siapa?" "Ismi Hazm."
Hazan itu atau huzn itu artinya sedih. Nabi kasih ganti nama sahlun, kemudahan ya. Ya, arti nama itu penting sehingga Nabi mengganti nama. Ada yang namanya tembok. Husain atau Sob Husain itu berbahasa Islam. Mas hukum Husain tembok kecil. Ada enak kalau jadi dai Al-Mukarram Ustaz tembok menyampaikan ceramah. Habib tembok ya. Husain. Ini kalau diterjemahkan kan artinya itu. Orang Arab kan tahu itu artinya. Nama bahasa Arab mereka paham artinya. Nabi ganti nama-nama yang tidak baik. Jadi salam itu rukun yang ke-12. Salam pertama wajib dan paling sedikitnya salam adalah Assalamualaikum. Dan sempurnanya salam Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bisa dua silah itu. Syiritus salam asyratun majmu'ah fi gauli ba'dihim. Syarat-syarat salam ada 10. Terhimpun di dalam ucapan sebagian ulama syurutut taslim tahlili salah, syarat-syarat salam yang melepaskan dari solat. Artu salam itu tanda kita keluar dari solat ya. Nabi katakan bahwa takbiratul ihram itu mengharamkan mulai pengharaman, dan tahliluha